Air merupakan sumber daya dan faktor yang sangat penting dalam sektor pertanian. Karena tidak ada satupun tanaman pertanian dan ternak yang tidak memerlukan air. Meskipun perannya yang sangat strategis, pengelolaan air terkadang masih jauh dari yang diharapkan. Embung atau tandon air ini sebenarnya merupakan sebuah waduk kecil yang sengaja dibuat untuk menampung air dan mengelola air. Seperti air ini asalnya dari sumber air dan juga dari saluran-saluran yang untuk mengalirkan air hujan ke dalam embung ini. Pada saat musim kemarau, air dari embung ini digunakan untuk mengairi lahan pertanian di sekitar embung ini. Embung ini dibuat dengan cara membuat semacam danau buatan dengan kedalaman 3,5 sampai 4 meter, sehingga bisa mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di sekitar sini. Di daerah ini ada beberapa embung, dan ini adalah salah satunya. Embung ini menggunakan HDPE geomembran untuk melapisi dinding embung agar air tidak meresap ke dalam tanah, sehingga airnya tidak surut dan tanah tidak menjadi lembab. Embung dengan geomembran ini, menurut beberapa testimoni yang kami terima, ini lebih aman dibanding dengan dinding tembok atau beton. Karena dengan dinding tembok atau beton, apabila ada retak sedikit, maka air akan rembes dan membuat tanah di sekitarnya menjadi lembab. Sedangkan dengan HDPE geomembran ini lebih aman, lebih mudah diperbaiki apabila ada kerusakan, dan harganya lebih terjangkau.
Farmers, saat ini saya bersama Bapak Haji Suhendar. Beliau adalah Ketua Paguyuban Kelompok Tani Mujagi, Multi Tani Jayagiri. Jadi dari beberapa kelompok tani, Pak Haji Suhendar ini yang membantu para petani di sini dalam mengelola lahan pertanian, bahkan sampai ke distribusinya. Pak Haji Suhendar, apa kegiatan Pak Haji Suhendar di sini dan apa kegiatan Paguyuban Petani Mujagi? Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendar. Saya sebagai petani ya, yang mana punya lembaga yaitu Gapoktan Multi Tani Jayagiri yang dipendekkan menjadi Mujagi, yang mana Mujagi ini terdiri dari beberapa kelompok ya, 7 kelompok yang bergabung di Gapoktan kami. Nah, kami berada di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, kegiatan kami keseharian seperti biasa yang namanya petani itu kita mulai dari persiapan lahan ya, budidaya di hulu, terus ada yang namanya pemeliharaan, terus nanti ada yang namanya panen, setelah itu baru kita jual. Begitupun selanjutnya. Cuman untuk kondisi sekarang kami harus mulai beralih budidaya itu bukan hanya kita sekedar budidaya. Jadi kita harus sesuai dengan permintaan pasar atau by order ya, baru kita hajar ya komoditas apa yang akan kita tanam. Nah, tadi apa yang disampaikan teman saya dari Agrina, yaitu saya membantu petani. Sebetulnya saya bukan membantu ya, saya bermitra dengan teman-teman di sini, yang mana pemberdayaan terhadap anggota kami dalam hal baik itu budidaya ataupun penyiapan sarana produksi pertanian, termasuk dari sisi pemasarannya. Kami pola tanamkan di lapangan sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar, baik dari kualitas, kuantitas ataupun kontinuitasnya. Jadi apa saja Pak yang ditanam di lahan-lahan pertanian ini? Ya. Jenis sayurannya apa saja? Gitu? Siap, oke. Nama Gapoktan kami yaitu Multi Tani Jayagiri. Jadi komoditasnya pun di kami multi ya, serba ada, dari mulai bawang daun, kubis, wortel, tomat, aneka cabai, termasuk sayuran yang eksklusif ya, sayuran Jepang kami produksi. Nah, tapi tentunya apalagi kalau sayuran Jepang itu harus berdasarkan order dari market kita. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena nanti tidak akan laku dijual. Oh gitu. Terus dari Paguyuban Kelompok Tani yang Bapak bina ini, kira-kira mengelola berapa luas lahan pertaniannya Pak? Oke, siap. Lahan pertanian yang tergabung di Gapoktan kami kurang lebih yang 120 hektar itu existing, dan ini kita mencoba untuk membuka untuk ekspansi ke beda kecamatan 33 hektar, termasuk di sini pun kami ada binaan 24 hektar. Jadi kurang lebih lah sekitar 200 hektaran yang tergabung di Gapoktan kami. Terus ini saya lihat lahan-lahan yang di bawah binaan Bapak ini kebanyakan menggunakan plastik mulsa ya. Untuk tanaman-tanamannya itu gimana Pak? Bisa diceritakan ya, kita? Ya tentunya kalau kondisi sekarang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya teknologi ya. Nah, ini penggunaan mulsa salah satunya adalah dari berkembangnya teknologi. Apa tujuannya mulsa? Salah satunya kita menjaga kelembagaan tanah ya, yang mana tidak nanti terlalu kering dan tidak terlalu basah juga. Yang kedua, otomatis nanti bisa menahan gulma ya, karena tertahan oleh plastik mulsa tersebut. Terus yang ketiga, mengurangi erosi daripada ketika nanti ada hujan yang besar, itu bisa tertahan juga di sana. Dan tentunya yang terakhir ya, bisa hitungan akhirnya bisa efisiensi tenaga kerja ya. Dan yang terakhir lagi adalah untuk mempercantik
kualitas produk dari pertanian tersebut. Jadi banyak sekali fungsinya ya Pak. Sangat banyak gitu. Terus apa sih syarat-syarat yang diperlukan untuk mulsa petani yang harus dipakai petani gitu biar Ya, jadi kalau sejarah dulu pertama kali saya mensosialisasikan pemasangan mulsa itu sangat sulit ya. Bahkan saya banyak yang ngejek. Tapi saya tidak serta-merta harus mensosialisasikan segala sesuatu itu lewat mulut. Terus aja kita bekerja ya dengan cara apa mensosialisasikannya itu dengan memperlakukannya kami pemakaian mulsa. Nah, pada akhirnya dengan sendirinya para teman-teman semuanya kalau sekiranya sudah terbukti bahwa pemakaian mulsa tersebut sangat efektif, pada akhirnya bisa menurutinya. Adapun juga masalah kualitas mulsa, kami banyak pengalaman Pak. Ya, dulu ada yang namanya mulsa sangat murah, ya sangat murah sekali harganya. Tetapi ketika kita pasang pas belum tuntas satu musim pun dia sudah habis Pak. Robek dan mungkin tertimpa sama kalau tanam tomat itu langsung bolong. Nah pada akhirnya kami terus mencoba mana sih yang lebih bagus untuk kualitas mulsa itu. Kami telah mencobanya ya, salah satunya yang pengalaman kami yang cukup bertahan itu plastik mulsa merek Cahaya Bola dari Mutiara Cahaya Plastindo. Itu cukup luar biasa, bagus Pak. Itu. Jadi Bapak bisa merekomendasikan ke itu petani. Sangat merekomendasikan sekali untuk pemakaian mulsa tersebut. Di belakang kita itu ada semacam kolam atau tandon air. Apakah Bapak bisa menjelaskan kepada kami itu fungsinya untuk apa, bagaimana? Oke. Tentunya di semua kehidupan kita tidak akan terlepas dari yang namanya air, karena air itu sebagai kehidupan ya. Nah, di budidaya pun kita harus berdampingan dengan air. Makanya kita siapkan seperti di belakang kita ya yang sekarang kelihatan. Ini kita bikin embung. Embungnya ini sistemnya semi permanen ya, semi permanen yang mana kita ada pemakaian dengan namanya material pasir dan semen, tapi itu tidak total ya, tidak total semuanya. Yang mana kita bantu atau kita ganti dengan pemakaian untuk supaya air tersebut tidak terlalu menyerap, kita pakai yang namanya geomembran. Nah, ini geomembrannya pun cukup bagus ya. Ini udah beberapa tahun kita bertahan, masih sangat bagus sekali, dan saya yakin ini di atas 10 tahun masih bisa bertahan. Jadi kelebihannya apa Pak dengan geomembran dibanding dengan menggunakan dinding beton atau semen? Oke, satu itu lebih murah ya, yang jelas lebih murah. Kita tidak harus membawa material yang begitu berat ke atas gunung ya. Yang kedua lebih cepat pengerjaannya ya. Yang ketiga tahan lama, anti gempa kan kalau yang seperti itu. Karena elastis. Ya, betul. Hanya saja mungkin yang di belakang kita itu geomembrannya sama juga dari MCP ya. Cahaya Bola. Ya, itu namanya dari Mutiara Cahaya Plastindo. Yang size-nya itu juga tidak terlalu tebal sebetulnya, yang penting kan kekuatannya. Tebal pun kalau hanya baru 1-2 tahun sudah seperti membusuk, itu buat apa? Jadi dari sisi kelenturannya, kekuatannya ya ini cukup baik sekali. Ini luasnya berapa dan ya, mampu mengairi berapa luas lahan itu Pak? Ini kami buat yang satu unit ini 20 kali 20 meter, tingginya 3 meter. Alhamdulillah bulan kemarin pun saat kemarau bisa mengairi dengan luasan airnya sekitar 30-40 hektar. Dari 20 meter ke 20 meter sampai 30 hektar ya? Ya. Terus di sekitar sini ada berapa embung Pak? Di sini kita yang induknya satu embung, cuman yang lainnya kita bikin anak-anak embung saja yang kecil supaya nanti tidak terlalu jauh. Sebagai stokis air kan fungsinya embung itu, sebagai stokis air ketika nanti kita membutuhkan kita pakai. Oke Pak. Terus ini kan Bapak sudah membantu dalam mengelola pengolahan lahannya dari hulu sampai hilir. Ya. Nah itu terus harapan Bapak untuk kedepannya itu bagaimana dengan pertanian di Indonesia? Nah ini salah satunya
penataan dari hal pemasaran, ini kami sekarang ada yang namanya STA. Nah, STA itu adalah subterminal agribisnis yang mana lokasinya ada di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Yang mana STA ini salah satu solusi nanti ya sebagai pusat distribusi produk hortikultura, pangan, dan perkebunan. Nanti bisa di sana kita jual. Nah, tentunya bukan hanya bisa memasarkan saja, ada jaminan yang kualitas tinggi ya, aman konsumsi dan tentunya modern. Jadi processing nanti di STA itu sudah bersih, baru kita bawa ke market kita. Kira-kira Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa nih Ya. dengan apa yang sudah Bapak lakukan dan sudah Bapak capai selama ini? Ya, oke. Jadi saya sangat berterima kasih sekali, terutama mungkin satu ya kepada level yang paling bawah dulu, ke teman-teman semua yang sudah mensupport kegiatan budidaya Mujagi ini bisa terintegrasi dari hulu sampai hilir ya. Yang kedua itu dari tentunya penyuluh pertanian, itu sangat berperan sekali karena beliaulah yang dekat dengan petani Pak ya. Tentunya kesananya kita sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Pertanian Kabupaten yang selalu mengupdate ya, baik itu ada kegiatan apa-apanya ataupun informasi-informasi ataupun teknologi terbarukan. Dan tentunya banyak juga yang telah mensupport kami ya. Pada akhirnya kesananya kita ke Kementerian Pertanian, kami ucapkan terima kasih sekali ya sudah mensupport dan memikirkan pertanian khususnya di hortikultura di Cianjur ini. Dan tidak lupa ya, ketika kita budidaya itu tentunya kita membutuhkan sarana produksi pertanian ya. Ketika kita berharap nanti punya kualitas yang bagus, yang baik, tentunya harus memakai sarana produksi yang bagus juga. Nah, tentunya kami ucapkan kepada para produsen sarana produksi pertanian yang telah mensupport kegiatan kami di budidaya ini. Apalagi ke pihak MCP ya, Mutiara Cahaya Plastindo yang sudah mensupport baik itu mulsa yang berkualitas tinggi ataupun geomembrannya yang cukup baik sekali. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Pak Haji Suhendar. Siap. Farmers, demikianlah obrolan kita dengan Bapak Haji Suhendar selaku Ketua Paguyuban Kelompok Tani Multi Tani Jayagiri. Farmers, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama kawula muda zaman sekarang, agar tidak canggung-canggung, agar tidak tanggung-tanggung turun ke dunia pertanian, karena ini adalah salah satu dunia yang sangat menjanjikan. Terima kasih. Farmers, demikian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. AgriStream TV, just click and watch.